Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Kita akan lanjutkan insyaallah pembacaan kitab kita Adab Thalibil Ilm, adab-adab penuntut ilmu, karya dari Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah taala, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Syarif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalam pembukaan, kita sudah membaca muqaddimah dari penulis dan juga penjelasan tentang isi dari kitab ini. Sekarang kita akan mulai untuk membaca pasal yang pertama yang terkait dengan keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu dan keutamaannya. Al-Faslul Awal, pasal pertama, Ahamiyatul Ilmi, pentingnya atau urgensi dari ilmu, wa fadluhu, dan keutamaan dari ilmu. Di pasal ini ada dua pembahasan penting, yaitu pembahasan yang pertama, Ahamiyatul Ilm, keutamaan ilmu itu sendiri, wal mabhas tsani, pembahasan yang kedua adalah Fadlul Ilm, tentang keutamaan ilmu. Dalam potongan video ini kita akan bahas dulu tentang keutamaan ilmu, ahmiyatul ilm. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Uniyal Islamu bil ilmi ablaga inayatin wa atammaha. Islam begitu memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu, perhatian yang sangat sempurna terhadap persoalan ilmu. Dakwatan ilaihi, di mana Islam mengajak untuk menuntut ilmu. Wa targhiban fihi, memotivasi kita untuk mendapatkan ilmu itu. Wa ta'ziman liqadrihi, dan mengagungkan kadar dari ilmu itu. Wa tanwihan bi ahlihi, dan memuji seorang alim atau penuntut ilmu. Wa bayanan li adabihi, dan Islam menjelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Fahuwa ahammu al-muhimmat, maka ilmu ini, menuntut ilmu, salah satu dari kewajiban yang terpenting. Wa min dalaili ahamiyatihi mayalih, di antara dalil-dalil bukti-bukti keutamaan ilmu sebagai berikut. Syekh akan menyebutkan kepada kita 7 poin yang beliau jadikan sebagai alasan yang menunjukkan keutamaan, yang menunjukkan tentang urgensi pentingnya ilmu itu. Yang pertama, kata beliau, awwalu ayatin unzilat ala hadil ummah fil hassi alal ilm, yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam Islam, karena ayat yang paling pertama kali turun untuk umat ini adalah ayat untuk memotivasi kita dalam berilmu. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu. Yang kedua, hidayatul khalqi wa sa'adatuhum bil ilmi. Islam menjelaskan bahwa hamba atau makhluk ini akan mendapatkan hidayah dan juga kebahagiaannya sangat tergantung dengan ilmu. Wa hajatuhum ilaihi asyadda min hajatihim ilal ma'kal wal mashrab. Dan kebutuhan hamba, kebutuhan makhluk kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bandarij As-Salikin, kata Imam Ahmad, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia terhadap ilmu ini lebih besar hajatnya, kebutuhannya
dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marrah aw marratain. Karena kata beliau, seseorang itu membutuhkan makan dan minum dalam satu hari satu kali saja atau dua kali saja. Wa hajatuhu ilal ilmi biadadi anfasihi. Adapun hajat dia terhadap ilmu itu sebanyak jumlah desahan nafasnya. Yang ketiga, ta'limul ilmi min muhimmatir rusul ila aqwamihim. Mengajarkan ilmu ini di antara tugas-tugas yang paling penting yang diemban oleh Rasulullah SAW, oleh para Rasul terhadap kaum mereka. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini sudah pernah disebutkan ayatnya dalam muqaddimah, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 129, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah kepada penduduk Mekah ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, di mana rasul ini akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Quran, dan hikmah, sunnah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau ya Rabb kami, maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qala ta'ala an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164 tentang Nabi Muhammad SAW, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Kapan itu? Id ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus seorang rasul dari mereka sendiri, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu, dan sebelum diutusnya rasul tersebut mereka-mereka la fi dhalalim mubin, sungguh-sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, Allah juga berfirman dalam surat As-Saff dan juga surat At-Taubah, dan juga dalam 3 surat, walaupun satu surat ujungnya berbeda, yaitu surat Taubah ayat 33 dan surat As-Saff ayat ke-9, dan juga yang ujungnya berbeda surat Al-Fat ayat 28. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan din yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyenanginya. Fal huda, kata Syekh, huda dalam ayat ini wal ilmun nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan din yang benar yang disebutkan dalam ayat ini, wal amalus soleh, adalah amal soleh. Yang keempat, yang menunjukkan keutamaan urgensi dari ilmu adalah al-ilmu sabiqul amal wa daliluhu. Ilmu itu mendahului amal dan menjadi petunjuk bagi amal. Fala tasihul a'malu wa la tuqbalu illa bil ilm.
maka amalan-amalan yang kita lakukan tidak diterima dan tidak sah kecuali dengan ilmu. Qala subhanah, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan kepada orang-orang beriman, minta ampunlah kepada Allah untuk orang-orang beriman dan baik yang laki-laki maupun perempuan. Di ayat ini Allah menyuruh kita berilmu sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah dan sebelum kita beristighfar kepadanya. Yang kelima, al-ilmu alladhi asna Allahu alaihi wal ilmu syar'i. Poin kelima yang beliau sebutkan tentang urgensi ilmu, beliau katakan bahwa ilmu yang Allah puji adalah ilmu syariat. Wa ma siwahu wasilatun ilaihi. Adapun selain ilmu syariat hanyalah atau merupakan sarana kepadanya. Ka'ilmin nahwu, seperti ilmu tentang nahwu, tata bahasa dalam bahasa Arab, kaidah dalam bahasa Arab. Au mu'inun alaihi, atau ilmu yang lainnya kadang menjadi pembantu baginya, bagi ilmu syar'i. Kal ulum ad-dunyawiyah, seperti ilmu-ilmu duniawi lainnya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, fa afdalul ilm, ilmu yang terbaik, ilmu yang paling afdal, al ilmu billah, ilmu tentang Allah, wa huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Allati tujibu li sahibiha ma'rifatallahi wa khasyatahu wa mahabbatahu wa haibatahu wa ijlalahu wa azamatahu, yaitu ilmu yang menjadikan pemiliknya akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah, mencintai Allah, dia akan tunduk atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah dan mengagungkannya, wattabattul ilaihi, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah kepadanya, wattawakkul alaihi, dan bertawakal kepadanya, waridha anhu, meridhoinya, wal ishtighal bihi duna khalqihi, dan dengan ilmu ini menjadikan kita senantiasa sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluknya. Wa yatba'u dzalik al-ilmu bi malaikatihi. Setelah ilmu kepada Allah, maka ilmu yang paling afdal, kata Ibnu Rajab, adalah ilmu tentang malaikatnya, kitab-kitabnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wa tafasilu dzalik, dan rincian-rinciannya. Wal ilm bi awamirillahi wa nawahihi wa syara'ihi wa ahkami, dan juga ilmu tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, wa ma yajibu min ibadihi, dan apa saja yang wajib dari ibadah kepadanya, minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah, yaitu amalan-amalan dan perkataan, baik yang lahir maupun yang batin. Wa ma yakrahuhu min ibadihi minal aqwal, dan mengetahui apa yang Allah tidak suka dari hamba-hambanya, dari perkataan-perkataan, amalan-amalan, baik yang lahir maupun yang batin. Wal a'mal al-zahira wal batinah. Wa man jama' hadhil ulum, siapa yang menggabungkan ilmu-ilmu ini, fahuwa minal ulama ar-rabbaniyin, siapa yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang afdal tadi, kata Ibnu Rajab, maka dia akan menjadi ulama-ulama yang rabbani, yaitu al-ulama billah wal ulama bi amrillah, yaitu ulama-ulama rabbani, kata Ibnu Rajab, adalah ulama-ulama yang mengenal Allah dan mengenal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam yang disebutkan oleh Syekh
penulis buku ini, Syekh Abdul Muhsin, tentang urgensi ilmu. Poin yang keenam, di ahammiyatil ilm, karena pentingnya ilmu ini, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bitazawudi minhu, untuk meminta tambahan darinya. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 114, ya Allah, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi, Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah bagiku ilmu. Wa nasihatul ulama fit tazawwud minal ilm, dan menasihati para ulama juga untuk menuntut ilmu. Wa nasihatul ulama, dan nasihat para ulama adalah untuk berbekal dengan ilmu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Ahkamun Nisa, wa ma azalu uharridun nasa 'alal ilm. Saya senantiasa memotivasi, mengobarkan semangat manusia untuk menuntut ilmu. Li'annahu nur, karena ilmu itu adalah cahaya, alladhi yuhtada bihi, yang dengannya seorang akan bisa mendapatkan petunjuk. Wa qala Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Fathul Bari ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca di surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Kata beliau, firman Allah ini wadihud dalalah, penunjukannya sangat jelas, fi fadlil ilm, tentang keutamaan ilmu. Lianna Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bil talabil izdiyad min syai'in illa minal ilm. Karena kata Ibnu Hajar, Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan terhadap sesuatu kecuali terhadap ilmu. Wal muradu bil ilm, dan yang dimaksudkan dari ilmu ini al-ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat, alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf, yaitu ilmu yang memberikan faidah tentang pengenalan apa saja yang wajib terhadap mukallaf, min amri dinihi, dari urusan agamanya, fi ibadatihi, dalam ibadah-ibadahnya, wa muamalatihi, dan muamalah-muamalahnya, wal ilm billah, dan ilmu tentang Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amrihi, dan apa yang wajib baginya untuk tampil mengerjakannya, wa tanzihihi anin naqais, dan menyucikan Allah, membersihkan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Kita menyucikan Allah dari penisbatan sesuatu yang dianggap kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madaru dzalik, dan poros ilmu yang seperti ini, alat tafsir, dalam ilmu tafsir, wal hadis, dan ilmu hadis, wal fiqh, dan fikih. 3 ilmu yang pokok, kata Ibnu Hajar, adalah tafsir, hadis, dan fikih. Yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh, poin yang terakhir tentang urgensi ilmu yang beliau sebutkan adalah idza dhahara al-ilmu fi baladin, jika ilmu itu tampak, eksis pada satu negeri, satu tempat, satu daerah, kasura fihil khair, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak pada daerah, tempat, atau negeri tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, fama kharabu al-alam illa bil jahal, tidaklah akan hancur alam ini kecuali disebabkan kejahilan. Wala imaratuhu illa bil ilm, dan tidaklah alam ini akan makmur kecuali dengan ilmu. Wa idza dhahara al-ilmu fi baladin aw mahallatin, dan jika ilmu itu tampak, ilmu itu muncul, tersebar pada satu tempat atau satu daerah, qalla syarru fi ahliha, maka kita akan dapati
sedikit keburukan, kejahatan yang ada pada penduduk negeri atau kampung atau daerah tersebut. Sebaliknya, wa idza khafiyal ilmu, dan jika ilmu samar, tidak tampak, tidak tersebar pada satu tempat, wa idza khafiyal ilmu hunak, pada daerah tersebut, zahara syarru wal fasad, akan tampak, akan tersebar kejahatan dan kerusakan pada daerah tersebut. Wa man lam ya'rif hadza, siapa yang tidak mengenal ini, tidak memahami masalah ini, fa huwa mimman lam yaj'alillahu lahu nura, maka dia termasuk orang yang tidak Allah berikan ilmu, tidak berikan cahaya kepadanya. Ini 7 poin yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim untuk menunjukkan ke atau menunjukkan ahamiyah, ya, urgensi atau pentingnya ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.